1980-an. Nah, ketika pada tahun 1990-an sampai tahun 2000 itu sudah mulai berkembang komputer ya yang lebih canggih lagi, walaupun komputer itu sudah agak lama ya ditemukan, tetapi mulai berkembang agak pesat itu di tahun 1990-an ya. Nah, ini kemudian karena kapasitas komputer yang bisa menampung banyak data, banyak istilahnya masukan-masukan tentang kepuasan konsumen, ada beberapa modeling-modeling ataupun model-model riset yang bisa kita pergunakan, bisa menggunakan analisa klaster ya, jadi bisa dikelompok-kelompokkan. Nah, akhirnya berkembanglah yang namanya penelitian yang lebih istilahnya itu lebih memenuhi uh, apa ya kebutuhan tentang bisa mapping ya, bisa mapping itu bisa memperjelas di mana sih konsumen yang misalnya lebih banyak secara usia itu ternyata usianya lebih muda dibandingkan daerah yang lainnya. Nah, kemudian uh, sehingga kita bisa misalnya untuk melakukan penjualan untuk anak muda di daerah tertentu atau misalnya di daerah yang lain karena ternyata secara usia kita lihat lebih banyak uh, ibu-ibu misalnya yang lebih tua misalnya. Nah, jadi kita bisa mendistribusikan produk-produk untuk ibu-ibu yang lebih tua ini ya. Nah, itu terjadi tahun 1990-an sampai awal tahun 2000-an. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah trennya ya yang terjadi pada uh, abad ke-19. Kalau kita bicara abad ke-19 itu berarti tahun 1800-an ya. Ada yang namanya Thomas Malthus yang ini yang pertama kali um, membuat yang namanya sensus ya di di Inggris ya. Kemudian tahun 1834 berdirilah yang namanya uh, Statistical Society of London. Jadi karena ini tadi di UK ya, sensus, maka ada sekumpulan masyarakat statistik ya. Nah, kemudian 1848 ada seorang ahli matematika ya yang men, me- mendevelop, mengembangkan yang namanya ide average man ya. Kemudian tahun 1855 konferensi pertama sekali tentang statistik diadakan di Belgia. Nah, kemudian tahun 1855 terjadi yang namanya sensus pertama menggunakan tabulasi. Ya, tabulasi itu jadi dicekrek-cekrek seperti itu. Nah, itu yang pertama kali tahun 1855. Nah, kemudian berkembang pada abad ke-20, jadi pada tahun 1911-an ya, Charles College ini mengembangkan pertama kali komersial riset yang sekarang kita kenal dengan riset pemasaran ya, dengan melibatkan instrumen-instrumen agriculture, jadi pertanian. Nah, kemudian Biro Riset Marketing pertama, S.C. Nielsen, itu didirikan pertama kali di Chicago ya, tahun 1923. Di antara kalian ini ada yang bekerja di Biro Riset kah? Yang di kelas ini? Atau berhubungan dengan Biro Riset? Ada? Tidak ada? Nggak ada, Miss. Irul di mana kerjanya? Oh, di properti. Nggak ada, Miss. Oh, Masuk. yang properti kemarin ya. Ya. Pernah pakai Biro Riset nggak, Irul? Untuk properti lebih ke jasa untuk ini sih, konsultan mengenai riset tanah Hmm. yang ada di
beberapa kota kayak gitu sih. Setiap project Oh, gitu. oke. Lebih ke tanah ya, bukan biro riset ini ya. Ya. Lebih ke mungkin Ah, pengklasteran aja ya, seperti itu ya, iya. konsultannya. Ya. Nah, ini kalau SC Nielsen ini dia betul-betul tentang komersial ya. Jadi bagaimana mengkondak sebuah riset produk dan sebagainya. Nah, kemudian pada tahun 1924, GWT ini adalah sebuah uh, bukan biro riset, advertising agency ya, yang berbasis di Amerika Serikat. Ini mengembangkan sistem profiling demografi dengan menggunakan sistem ABCD ya. Jadi mereka mulai melihat satu daerah itu di profiling ya, kira-kira oh daerah ini itu uh, bagaimana secara status sosial ekonominya, usianya, pendidikannya, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tahun 1929, William J. Raleigh ini uh, memformulasikan metode penelitian yang kita kenal dengan analisis survei. Nah, analisa survei ini biasanya dia menggunakan uh, teknik kuesioner ya. Nah, kemudian pada tahun 1931 dikembangkanlah yang namanya metodologi penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dan group discussion ya. Jadi mulainya FGD wawancara itu di tahun 1931. Nah, kemudian 1942 George Gallup ini salah satu ahli riset ya, uh, mendirikan yang namanya Institute of Public Opinion. Nah, ini yang mengembangkan nantinya Consumer Insight. Nah, kemudian 1948 Likert Scale diperkenalkan. Kalau kalian pernah mendapatkan metodologi riset kuantitatif, pasti ingat ya yang namanya Likert Scale, skala Likert ya, di mana misalnya satu itu adalah tidak setuju, dua sangat tidak setuju, nah, seperti itu ya. Nah, itu yang ditemukannya pada tahun 1948. Nah, kemudian pada tahun 1978, seorang antropologi sosial, Mary Douglas dan Daniel Miller, ini pertama kali menggunakan metode etnografi untuk mempelajari yang namanya konsumer ya, tentang konsumen dan bagaimana mereka mengkonsumsi produk-produk yang mereka beli ya. Nah, kemudian tahun 1980 ya, ada ditemukan semiotika yang dipergunakan di market research ya. Nah, kemudian pada tahun yang sama, pada tahun 1980-an juga, Zetami ini juga dan teman-teman mulai yang namanya self-qual. Jadi riset kualitatif itu dimulai bersamaan dengan semiotika. Ya. Nah, kemudian abad 21 ini beberapa perusahaan besar seperti Microsoft, Apple, dan Xerox ini mulai mempekerjakan para antropologi sosial di dalam departemen riset mereka, karena itu tadi mereka sudah mulai ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sih consumer behavior. Kebiasaan-kebiasaan konsumen ini termasuk kepada cara mereka memilih produk, mengkonsumsi, ataupun membuang produk ketika misalnya masa berlakunya sudah habis atau mereka ingin mengganti produk tersebut. Nah, kemudian pada tahun 2001 Wiki ya yang kita kenal salah satunya dengan Wikipedia ini mulai melakukan riset untuk mencari atau mengumpulkan berbagai informasi melalui situs-situs sosial networking ya. Ini sudah mulai
tahun 2000-an ini yang kita kenal dengan new media atau media baru ya. Salah satunya adalah ditemukannya sosial eh, media ya, tapi memang belum semarak seperti sekarang. Nah, kemudian tahun 2005 eh, mulailah yang dinamakan pengkoleksian apa ya, pengumpulan data secara online yang dilakukan pertama kali oleh negara Australia ya. Nah, kemudian eh, eh, cara ini diikuti oleh Jepang ya. Yang jadi yang pertama kali mengkoleksi data secara online ini sebetulnya adalah negara Australia dan diikuti oleh Jepang. Nah, kemudian tahun 2006 dimulailah standar yang namanya ISO ya, International Standard. Dan kemudian tahun 2007 ada lebih dari 4.500 anggota ESOMAR. ESOMAR ini adalah sebuah organisasi yang berkaitan dengan riset etnografi ya. Kemudian pada tahun 2008 uh, Hewlett Packard ini meluncurkan sebuah uh, kamera prototipe kamera yang kecil yang bisa dipergunakan selama penelitian etnografi uh, tanpa harus ada apa ya. Jadi karena etnografi itu adalah pengamatan, maka kamera ini akan bisa diletakkan sedemikian rupa tanpa harus ada istilahnya orang yang mengoperasikannya ya, kameramennya istilahnya, sehingga orang itu tidak tidak terganggu kegiatannya dan mereka masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa mereka dimata-matai kayak di spy gitu ya. Karena kan kalau ada uh, orang yang nongkrong di situ, observer itu kan seakan-akan dia dimata-matai, dikuntiti seperti itu. Tapi kalau dengan kamera ini mereka merasa seakan-akan tidak ada orang yang memantau mereka, walaupun sebetulnya ada kamera yang selama 24 jam memantau kegiatan mereka. Ya. Nah, ini yang kemudian membuat yang namanya etnografi itu menjadi mulai berkembang dengan pesat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan antara market research, riset pasar, dengan marketing research? Kalau marketing research ini bahasa Indonesianya adalah riset pemasaran. Sementara ini adalah riset pasar. Ya, bedakah atau sama? Nah, ini kita coba lihat satu persatu ya. Kalau market research atau riset pasar ini sebetulnya adalah sebuah riset ya yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sosial dan opini ya. Opini itu adalah pendapat-pendapat orang. Nah, caranya adalah dengan mengumpulkan data-data, uh, kemudian ada interpretasi dari berbagai informasi mengenai individu ya ataupun organisasi dengan menggunakan cara statistik dan analisa ya. Bagaimana caranya? Eh, Caranya adalah dengan mengaplikasikan ilmu-ilmu sosial untuk mendapatkan insight-insight ya, ataupun keputusan-keputusan ketika kita membuat sebuah uh, keputusan, terutama keputusan pembelian di sini ya. Nah, bagaimana social science ini diterapkan, yaitu dengan dengan wawancara, dengan apa istilahnya itu namanya kuesioner ya. Nah, itu untuk dalam rangka mendapatkan opini ya. Nah, kemudian kalau marketing riset ya, marketing riset ini sebetulnya mempunyai fungsi untuk menghubungkan antara
konsumen, ya, pelanggan dan masyarakat secara umum dengan marketer, dengan yang punya produk, dengan pemasarnya melalui informasi. Nah, informasi apa sajakah yang biasanya dipergunakan? Ya, Eh, ini nantinya apa ya? Informasi-informasi itu akan apa istilahnya itu berfungsi untuk mengidentifikasi dan menjelaskan sebetulnya apa sih kesempatan ataupun problem-problem yang dihadapi oleh pemasar ketika mereka memasarkan produknya. Nah, jadi informasi-informasi ini nanti akan dipergunakan oleh si marketer, ya, jadi yang punya produk untuk melihat, oh ternyata kesempatan kita itu ada di sini. Oh, kenapa produk kita tidak laku? Oh, karena produk kita itu tidak mampu menjawab kebutuhan konsumen, problemnya. Nah, kemudian dari situ nantinya si marketer yang punya produk akan bisa men-generate, me-refine, artinya menarik kesimpulan, kemudian mendefinisikan, bukan mendefinisi, mencari solusi dan kemudian mengevaluasi uh, apa namanya tindakan apa sih yang selanjutnya akan mereka lakukan seperti itu, ya. Uh, Sebentar, Uh, boleh kasih saya waktu 5 menit, saya uh, kebelet tipis nih sebentar ya, boleh ya, maaf ya. Nah. Oke, Miss. Oke, Miss.